Masih di tahun 631 Masehi, kali ini kita kembali ke dunia Islam karena masih ada satu kisah tersisa ya, yaitu tentang utusan-utusan sahabat kali ini yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke berbagai daerah untuk melakukan dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Nisa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah, masih di tahun 631 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah. Terakhir kita sudah membahas kejadian penting yang terjadi di luar dunia Islam, yaitu di wilayah Spanyol atau Hispania dari kerajaan Visigot. Kali ini kita kembali ke dunia Islam karena ada satu peristiwa yang masih tersisa yang belum sempat kita bahas ya, yaitu tentang utusan-utusan yang kali ini bukan datang tetapi dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke sekitar Jazirah Arab, ke kabilah-kabilah yang belum sempat didakwahi oleh Islam. Namun sebelum ke kisah utama kita kali ini, tentu tidak ada salahnya kita reminder terus ya. Peristiwa apa saja yang terjadi di tahun 631 Masehi ini. Dari dunia Islam yang pertama ada Ghazwah Tabuk, kemudian yang kedua penghancuran Masjid Ad-Dirar, yang ketiga ibadah haji pimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yang keempat kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan diri masuk Islam. Yang kelima, pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam, kematian Nejus atau An-Najasi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat gaib untuk beliau. Yang ketujuh, kematian Ummu Kulthum radhiyallahu anha, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang terjadi dari luar dunia Islam, yang pertama adalah penobatan Azarmidokh sebagai Ratu Persia, yang kedua penobatan Khosru Feruzad sebagai Raja Persia atau Kisro III. Yang ketiga adalah penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir. Yang keempat, pertempuran Logastisburg di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Yang kelima, pergantian tahta di Visigot, Raja Sintila digantikan oleh Sisenan. Dan terakhir, pembatalan skema feodal di dinasti Tang. Dan teman pecinta sejarah, inilah kisah dikirimnya sahabat untuk berdakwah ke luar Madinah. Di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, materi ini ada di halaman 205 dengan judul Tugas Khalid bin Walid ke Bani Harith. Namun sebetulnya sebelum peristiwa itu ada dua peristiwa lainnya yang mungkin tidak akan saya bahas ya. Yang pertama adalah wafatnya Ibrahim radhiyallahu anha, putra dari Rasulullah SAW dari Maria Al-Qibtiyah. Kemudian ada peristiwa juga yang bersamaan setelah itu, segera ya setelah wafatnya Ibrahim, itu adalah peristiwa gerhana matahari. Saya kira untuk hal ini akan saya skip ya, tidak akan saya jelaskan karena ini memang termasuk peristiwa yang penting, tetapi ya saya pilih untuk dilewat saja karena saya pikir kalau materi tentang ini kita semua sudah mengetahui ya detailnya seperti apa gitu. Jadi kita langsung ke tugas Khalid bin Walid ke Bani Harith di kelengkapan tarikh halaman 205. Menurut riwayat, pada bulan Rabiul Akhir atau Jumadil Awal tahun ke-10 Hijriah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gagah, berani dan ahli perang, diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kabilah Bani Harith bin Ka'ab di Najran. Dan teman pecinta sejarah, Najran ini adalah daerah di mana penduduknya itu beragama Nasrani. Sebelum kabilah itu diperangi, Nabi SAW menyuruh Khalid bin Walid untuk menyuruh mereka kepada Islam dalam waktu 3 hari. Jadi diberi waktu oleh Rasulullah SAW melalui Khalid bin Walid untuk masyarakat Najran
agar mereka masuk Islam. Jadi selama 3 hari itu dikasih waktu tuh untuk berpikir gitu ya. Setelah 3 hari mereka mengambil keputusan, akan ada konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil. Kalau mereka masuk ke Islam, maka ya tentu itu tidak hukum tentang keislaman itu akan nempel kepada mereka gitu ya, sebagaimana seperti misalnya jihad, zakat dan lain sebagainya. Atau kalau mereka memilih untuk tidak masuk Islam tetapi tunduk di bawah kekuasaan Islam, maka kewajiban mereka adalah memberikan jizyah. Nah, kalau misalnya mereka belum mau Islam juga, nah ini karena dakwah udah dikirim tuh Khalid bin Walid ke situ. Kemudian sebelum-sebelumnya udah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, masa belum mau masuk Islam juga gitu. Artinya hidayah itu udah nyampe ke mereka gitu. Kalau mereka tidak mau mengambil hidayah itu, kalau mereka tidak mau berislam juga, maka mau tidak mau mereka akan diperangi. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Khalid bin Walid supaya tinggal di sana, memberi pelajaran agama Islam, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Khalid bin Walid diutus ke sana bukan untuk mengancam saja, tapi mengancam itu urusan terakhir, pilihan ketiga gitu. Pilihan pertamanya adalah berdakwah, menjelaskan dulu Islam itu kayak gimana. Mengajarkan Quran juga mengajarkan sunnah tentang tata cara di dalam Islam, ibadahnya seperti apa, hak dan kewajibannya apa. Diresapi pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, lalu berangkatlah Khalid bin Walid bersama rombongannya. Setelah pasukan berkudanya tiba di sana, di sini belum disebutkan ya berapa orang yang berangkat. Setelah pasukan berkudanya tiba di sana, Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya supaya mengepung kabilah tersebut dan menyeru segenap penduduknya dengan suara yang keras. Setelah segenap penjuru mereka kepung, berteriaklah mereka, "Hai orang-orang, Islamlah kamu agar kamu selamat." Di sini kan sebetulnya Najran itu sudah tahu informasi tentang Islam tadi ya, sudah dikatakan kemudian apa dan bagaimana Islam. Jadi mereka itu tinggal dihentak akhir aja sebetulnya gitu, ayo masuk Islam enggak gitulah. Dan itulah yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Rombongan Khalid bin Walid menyerukan seruan suci itu berulang-ulang kepada segenap penduduk Bani Haris. Setelah mereka mendengar seruan suci itu, berduyun-duyunlah mereka datang kepada Khalid bin Walid untuk menyatakan keislaman mereka. Tidak ada peristiwa yang gimana-gimana ya. Orang-orang Najran itu ya memang sudah menerima, dalam hati mereka sebetulnya mereka sudah tahu gitu Islam itu yang benar. Maka ya tinggal itu tadi, tinggal diketuk aja dikit lagi gitu. Akhirnya mereka memberikan keputusan. Memang ada ya orang-orang yang kayak membuat keputusannya itu lama, banyak pertimbangan, harus ada hentakan dulu baru mereka bisa memutuskan. Nah, ini berlaku juga rupanya untuk Najran. Namun alhamdulillah yang dipilih pada akhirnya mereka masuk Islam. Dengan demikian Islamlah segenap penduduk Bani Harith. Untuk melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, Khalid bin Walid bersama rombongan tinggal di sana untuk beberapa waktu lamanya. Ini tugas untuk memberikan ilmu kepada Bani Haris. Selanjutnya Khalid bin Walid berkirim surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya sebagai berikut. Jadi menginformasikan apa saja yang sudah dia lakukan dan apa saja yang sudah terjadi gitu ya dengan tugas yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke pundaknya. Ini isi dari surat Khalid bin Walid. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kepada Muhammad, Nabi utusan Allah dari Khalid bin Walid, kesejahteraan dan rahmat Allah serta berkahnya semoga dilimpahkan atas engkau ya Rasulullah. Aku memuji Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya Rasulullah, semoga rahmat Allah dilimpahkan atas Tuhan. Tuhan telah mengutusku ke Bani Al-Haris bin Ka'ab dan Tuhan telah memerintahkanku apabila aku telah sampai kepada mereka supaya jangan memerangi mereka selama 3 hari dan mengajak mereka kepada Islam. Jika mereka mau masuk Islam, aku harus tinggal bersama mereka dan memperlakukan mereka dengan baik, serta mengajarkan pengetahuan Islam, kitab Allah dan sunnah Rasulnya kepada mereka. Jadi mengajarkan pengetahuan Islam, kitab Allah dan sunnah Rasulnya kepada mereka. Tetapi jika mereka tidak mau masuk Islam, aku harus memerangi mereka.
Aku telah datang kepada mereka dan menyeru untuk masuk Islam selama 3 hari sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Aku telah mengirim dan menyuruh beberapa pasukan berkuda kepada mereka untuk berseru, "Hai Bani Harith, hendaklah kamu Islam agar kamu selamat." Ternyata mereka segera masuk Islam dan mereka tidak kami perangi. Sekarang aku tinggal bersama mereka. Kuperintahkan mereka apa yang telah Allah perintahkan kepadaku. Dan aku mencegah mereka apa yang telah dicegah Allah kepadaku. Aku mengajarkan pengetahuan Islam dan sunnah Nabi kepada mereka. Hingga aku tulis surat ini kepada engkau ya Rasulullah. Kesejahteraan dan rahmat Allah serta berkahnya semoga dilimpahkan atas engkau ya Rasulullah. Demikianlah bunyi surat Khalid bin Walid kepada Nabi SAW. Surat itu dijawab langsung oleh Rasulullah SAW. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dari Muhammad Nabi utusan Allah kepada Khalid bin Walid. Kesejahteraan semoga dilimpahkan atasmu. Aku memuji Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Suratmu telah datang bersama suruhanmu yang memberitakan bahwa Bani Al-Haris bin Ka'ab telah memeluk Islam sebelum kamu memerangi mereka. Mereka telah menerima apa-apa yang kamu suruhkan kepada mereka supaya mengikut Islam. Mereka telah mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad hamba Allah dan utusannya. Sesungguhnya Allah telah menunjuki mereka dengan petunjuknya, maka gembirakanlah mereka dan takut-takutilah mereka. Dan hendaklah kamu datang dan hendaklah utusan mereka datang besertamu. Kesejahteraan dan rahmat Allah serta berkahnya semoga dilimpahkan atas engkau. Itu surat dari Khalid bin Walid dan balasan langsung dari Rasulullah SAW. Dan dari surat ini kita mengetahui bahwa ada perintah yang kedua ya langsung dari Rasulullah bahwa meminta Khalid bin Walid untuk datang ke Madinah. Sekaligus juga membawa utusan dari Bani Haris. Jadi Najran itu nama wilayahnya ya, nama kabilahnya adalah Bani Haris. Setelah surat itu sampai kepada Khalid bin Walid, tentu Khalid bin Walid tidak menunda lagi ya. Beliau datang kepada Rasulullah SAW bersama utusan dari Bani Haris. Utusan itu diantaranya adalah Huwais bin Hashim Dazil Ghusyah, kemudian Yazid bin Abdul Mada'an, kemudian Jazid bin Muhajjal, kemudian Abdullah bin Qurad Az-Zayadi, kemudian Sayyad bin Abdullah Al-Qanani dan Amr bin Abdullah Ad-Dabani. Tatkala mereka datang kepada Nabi, beliau melihat kepada mereka dan beliau bertanya, "Siapakah mereka?" Seperti orang-orang bangsa Hind, maksudnya India. Seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang Bani Haris bin Ka'ab." Ketika menghadap Nabi SAW, mereka mengucapkan salam kepada beliau dan salam itu beliau jawab. Mereka lalu berkata, "Nashhadu annaka Rasulullah wa annahu la ilaha illallah." Kami menyaksikan bahwa engkau utusan Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu dikoreksi oleh Rasulullah, "Wa anna ashhadu an la ilaha illallah wa inni Rasulullah." Aku menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku ini utusan Allah. Jadi susunan ini memberitahukan kepada kita ya bahwa meskipun kalimatnya itu sama, tapi susunannya itu nggak boleh dibolak-balik. Nggak boleh kalimat syahadat yang kedua dulu, baru yang pertama. Tetap yang pertama itu harus didahulukan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, baru kemudian yang keduanya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan engkau, wahai Nabi Muhammad, adalah utusan Allah, wa annaka Rasulullah. Orang-orang Bani Haris ini diem aja setelah dikoreksi oleh Rasulullah. Rasulullah mengulangi koreksinya. Mereka diem juga. Sampai 3 kali Rasulullah koreksi lagi, Rasulullah bicara lagi gitu. Kemudian Nabi SAW mengulangi untuk yang keempat kali. Menjawablah seorang di antara mereka yang bernama Yazid bin Abdul Madan, "Benar ya Rasulullah, kamilah orang-orang yang apabila ditakut-takuti maju ke depan." Yazid mengulangi pula perkataannya sampai 4 kali, mengimbangi pertanyaan Nabi SAW kepada mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Andaikan Khalid tidak menulis surat kepadaku bahwa kamu telah memeluk Islam dan kamu tidak diperangi, niscaya dilemparkan kepala-kepala kamu di bawah telapak kakimu sendiri." Di sini kelihatan ya Rasulullah SAW itu auranya itu marah ya.
Maksudnya kenapa mereka nggak menurut gitu? Kalau saja Khalid bin Walid itu nggak ngomong, nggak bilang kalau kalian sudah masuk Islam, niscaya artinya maksudnya kepala kalian itu udah terpenggal. Yazid bin Abdul Madaan menjawab, demi Allah kami tidak akan memuji Tuhan dan tidak akan memuji Khalid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah yang kamu puji? Mereka menyahut, kami memuji Allah yang maha mulia dan yang maha tinggi yang telah menunjukkan kami dengan sebab Tuhan, ya Rasulullah. Nabi bersabda, benarlah kamu. Di sini langsung intensitasnya, auranya turun lagi gitu ya. Kemudian Nabi bertanya, dengan apa kamu dapat mengalahkan orang-orang yang memerangi kamu di masa jahiliyah? Mereka menjawab, kami tidak pernah mengalahkan siapapun. Nabi bersabda, tentu, sesungguhnya kamu pernah mengalahkan orang yang memerangi kamu. Mereka menjawab, benar, kami pernah mengalahkan orang-orang yang memerangi kami, ya Rasulullah. Karena kami bersatu padu dan kami tidak bercerai-berai. Kami tidak memulai, maksudnya mendahului dengan penganiayaan. Nabi SAW bersabda, kamu benar. Kemudian Nabi SAW mengangkat Qais bin Husin sebagai ketua Bani Harith bin Ka'ab. Menurut riwayat, pada akhir bulan Syawal atau permulaan bulan Zulqa'dah, tahun ke-10 Hijriah, kembalilah utusan-utusan Bani Haris kepada kaum mereka. Rupa-rupanya di sini kan Yazid bin Abdul Madan itu berkata bahwa kami itu ya ditakut-takuti, kalau ditakut-takuti kami maju. Rupa-rupanya nggak tahu ya, yang saya tangkap adalah Khalid bin Walid itu sudah paham ini dengan orang-orang Bani Haris, sehingga sejak awal dia menekan Bani Haris untuk masuk Islam, yaitu tinggal ketukan terakhir karena sebetulnya mereka sudah kenal Islam dari awal. Hanya karakter mereka di sini memang ketahuan ya, bagaimana mereka nggak menjawab gitu, kayak orangnya mungkin keras ya, agak-agak susah gitu diberi masukan, harga diri mereka tinggi. Karena ketika diberitahu oleh Rasulullah, dikoreksi oleh Rasulullah tentang syahadat mereka yang kebalik gitu, mereka nggak langsung nurut, mereka kayak diem aja. Itu baru sudah kelihatan kalau Rasulullah itu auranya udah beda gitu, mereka baru menjawab, diwakili oleh Yazid bin Abdul Madan tadi. Memang unik-unik ya kisah-kisah para sahabat ini, bagaimana cara mereka berdakwah gitu. Jadi ada orang yang memang karakter mereka itu memang bawaannya seperti itu mungkin ya. Jadi tidak bisa dengan cara halus gitu, harus di pressure barulah mereka keluar. Dan kebanyakan orang ada yang dengan cara halus, dengan cara pelan-pelan itu baru masuk Islam. Dan mungkin orang yang sepertinya Indonesia mungkin ya, karena Indonesia itu kan masuk dengan cara yang sangat-sangat lembut, sangat-sangat soft, dan dakwahnya malah berhasil ke seluruh Nusantara itu masuk Islam. Hanya menyisakan bagian-bagian kecil saja. Saya justru ingin menyoroti seorang Khalid bin Walid ya, karena Khalid bin Walid itu kan masuk Islamnya itu menjelang Fatu Mekah, di Hudaybiyah lah ya. Khalid bin Walid itu masuk Islam di masa jeda Hudaybiyah, artinya sudah menjelang akhir dakwah Rasulullah SAW itu, udah hanya tinggal Fatu Mekah. Itu artinya memang Khalid bin Walid masuk Islam belum lama. Hanya berselang belum nyampe 5 tahun, hanya berselang 3 tahunan, ia sudah langsung diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Bukan berperang ya, tetapi berdakwah. Untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan sunnah, mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada Bani Harith. Padahal masuk Islamnya belum lama. Nah, ini menandakan kepada kita bahwa para sahabat itu belajarnya cepat. Mereka belajar tidak butuh waktu lama, nggak perlu bertahun-tahun. Mereka menyerap dengan sangat cepat, dan bahkan memang masuk Islamnya pun dari pengetahuan mereka. Masuk Islamnya pun dari keyakinan mereka, bukan dari nol gitu. Tapi mereka udah ada bekal tuh. Pas masuk Islam tuh udah ada bekal, udah ada ilmunya, dan langsung mereka praktekkan. Sehingga ketika mereka masuk Islam, mereka itu belajarnya cepat, kayak cuman tinggal mengasah aja gitu, menambah-nambah ilmu yang lebih dalam. Terbukti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu langsung disuruh berdakwah.
Di pasca Fatu Mekah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu juga pernah diutus untuk menghancurkan berhala. Tapi kan itu konteksnya bukan berdakwah, memang untuk menghancurkan berhala. Tetapi di sini memang konteksnya untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu gitu. Bahkan sebelum memaksa mereka, sebelum memerangi mereka, harus diberi waktu 3 hari untuk ngajar dulu Islam itu apa gitu. Ini berarti kualitas Khalid bin Walid dari sisi pertempuran, dari sisi dia di lapangan perang, di medan perang, itu tidak lebih istimewa gitu dibandingkan dengan ilmunya gitu. Jadi berjalan seiringan, ekuivalen antara kehebatan dia di medan pertempuran dengan kehebatan dia dalam masalah ilmu. Tentu juga karena yang namanya orang-orang yang baru masuk Islam gitu ya, pengajarannya itu kan bukan hanya sekedar pengajaran ilmu saja, tetapi bagaimana kesabaran, kemudian ketulusan hati seorang guru gitu ya, ini ternyata berarti dimiliki juga oleh Khalid bin Walid. Kenapa? Ya buktinya dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah. Kalaulah Khalid bin Walid itu kelebihannya hanya di medan pertempuran, niscaya tidak akan dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Dan dakwahnya berhasil. Berhasil bahkan di hari pertama ya. Di hari pertama Khalid datang, kemudian ke Bani Haris bin Ka'ab ya, itu langsung kayak di pressure, ayo masuk Islam nggak gitu. Ternyata mereka ya masuk Islam sesuai dengan karakter mereka, memang yang katanya kata mereka sendiri ya, kita ini harus di pressure dulu baru misalnya kita keluar gitulah ya. Itulah agak-agak menegangkan di tengah gitu ya, terutama pada saat perbincangan antara Rasulullah SAW dengan Bani Haris. Tapi pada akhirnya happy ending juga, Bani Haris ini seluruhnya masuk Islam. Dan meskipun di sini orang-orang Bani Haris itu mengatakan, kami tidak akan memuji engkau wahai Rasulullah, kami juga tidak akan memuji Khalid, kami hanya ingin memuji Allah. Tentu memang, dan ini Rasulullah SAW dibenarkan. Benarlah kamu bahwa segala hal yang terjadi ini, segala pujiannya itu berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita mengambil sisi positif, tentu saja dari Rasulullah SAW, bagaimana kecerdasan beliau itu memilih orang yang tepat ya. Dan ini yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, dimana Rasulullah itu tahu orang ini harus diutus kemana, ngerjain apa. Orang ini kalau ke kaum yang ini yang diutusnya ini nih, kalau ke kaum yang ini yang diutusnya sahabat ini, kayak pas aja gitu. Dan Rasulullah SAW ketika mengutus Khalid bin Walid atau sahabat-sahabat yang lain ke suatu tempat itu berdasarkan ilmu, berdasarkan feeling yang sangat-sangat terasah sebagai seorang pemimpin. Karena ada di pemimpin itu kayak feeling-feeling yang memang tidak dirasakan oleh orang-orang biasa gitu, kayak dikasih ini aja, kepekaan hati yang luar biasa dan kepekaan pikiran gitu ya, bahwa oh ini nih karakter, bahkan mungkin bahkan Rasulullah SAW itu kan dari gerak-gerik seseorang udah bisa ngelihat ya orang ini karakternya seperti apa gitu. Dan ini banyak orang yang bisa seperti ini, dan alangkah lebih bagus kalau hal seperti ini diasah, dan para pemimpin itu harus punya kepekaan batin seperti ini. Jadi sekedar melihat orang, ini kan dari awal Rasulullah SAW udah kayak membaca ya karakter orang Bani Haris, padahal belum dekat, dengan berkata siapa mereka itu, seperti orang-orang bangsa Hind, bangsa India gitu. Jadi seolah-olah itu dari negeri yang sangat jauh gitu. India kan letaknya sangat jauh ya dari Rasulullah, bukan orang yang akrab di tengah-tengah mereka gitu, sehingga karakternya itu udah kebaca sama Rasulullah, ini orang-orang kayak gimana nih sifatnya. Bukan peramal, bukan, tetapi insting dan kecerdasan dalam menilai karakter orang. Ini penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Bukan hanya membaca karakter lawan, membaca karakter anak buah juga menjadi nilai yang sangat penting. Teman pecinta sejarah, kalau menurut teman-teman, hikmah apa sih yang bisa didapat di kisah ini? Tuliskan di kolom komentar. Itu saja untuk hari ini, masih di tahun 631 Masehi yang sangat-sangat panjang ya. Mudah-mudahan kita bersabar, dan memang tentu harus bersabar ketika kita mencari ilmu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih sudah menyimak hingga detik ini. Jangan lupa untuk subscribe
subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya tentang utusan sahabat yang lain. Siapa lagi sih yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah? Tunggu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.